Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiri Hafizal Mukni dari NPM 092. Akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang saya dapatkan dari mata kuliah BMS 3 Anatomi 2. Yang pertama itu adalah materi mengenai mata. Mata sendiri terletak di rongga mata atau bony orbit. Ada 7 tulang yang menyusun rongga mata yaitu maksila, zygomatic, frontalis, ethmoid, lacrimal, sphenoid, dan juga tulang palatum. Rongga mata ini berbentuk seperti piramid. Lalu ada juga bagian apex dari piramid yang disebut dengan optic foramen. Lalu pada dasar dari piramid yang telah disebut itu, terdapat orbital rim, yang dimana bagian depan itu dibentuk oleh frontal bone. Bagian tengah oleh prosesus frontalis dari maksila, bagian bawah oleh prosesus zygomatic dari maksila dan tulang zigoma, dan bagian samping dari zygomatic bone. Prosesus frontalis dari tulang zygomatic dan prosesus zygomatic dari tulang frontalis. Selanjutnya, bagian kelopak mata yang melindungi bola mata. Kelopak ini itu dibatasi oleh palpebra fissure dan juga berbentuk oleh tarsus atau terbentuk oleh tarsus. Kelopak mata ini diperserafi oleh cranial nerve 7 atau facialis. Selanjutnya, kerongga mata yang terdapat bagian disebut dengan optic canal yang berdampingan dengan optic nerve dan juga ophthalmic artery. Lalu di bagian superior orbital fissure berisi dengan cranial nerve 51 atau ophthalmic. Cranial nerve 3 yaitu oculomotor dan juga cranial 4 yaitu trochlear. Lalu cranial nerve 6 abducens dan juga superior ophthalmic vein. Selanjutnya terdapat extended extraocular muscles yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Lalu pembuluh darah mata itu diberikan oleh ophthalmic artery yang nantinya akan memberikan cabang-cabang. Sedangkan venanya akan bermuara di cavernous sinus. Lalu inervasi perserapan dari mata ke dahi diatur oleh cranial nerve 51 yaitu ophthalmic, sedangkan dari bawah ke mata ke atas bibir itu diperserapi oleh cranial nerve 5 atau maxillary nerve. Lalu juga terdapat refleks menutup mata yang dilakukan oleh cranial nerve 51 dan juga cranial nerve 7. Selanjutnya bagian telinga ada temporal bone. Terdapat pterion yang dimana gabungan dari 4 tulang dan juga bagian yang paling tipis. Temporal bone ini dapat terlibat dalam basis kerusakan pada kerongkorak jika parah. Pada temporal bone terdiri dari spesial sensori untuk mendengar dan juga keseimbangan. Pada petrous part itu terdiri dari organ pendengaran dan juga keseimbangan. Facial nerve cranial nerve 7 dan juga vestibulocochlear cranial nerve 8 itu telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar yang berfungsi untuk menangkap dan juga membawa gelombang suara hingga ke membran timpanik yang terdiri dari IAM atau external acoustic meatus yang panjangnya sekitar 2,5 cm atau 1 inch yang terdiri dari lubuk tulang dan juga kartilago. Lalu bagian tengah yang terpisah dengan telinga luar oleh membran dan juga bagian dalam oleh narrow tube yang berfungsi untuk menguatkan gelombang suara ke telinga bagian dalam dan juga tersambung ke nasofaring. Dan telinga bagian dalam berfungsi untuk merubah sinyal mekanik menjadi sinyal elektrik. Jika terjadi infeksi pada auricle, drainase itu akan berjalan dari parotid nodes ke deep cervical nodes lalu ke thoracic atau right lymphatic duct. Dan jika telinga bagian belakang itu dimulai melalui mastoid nodes. Bakteri dan virus juga dapat menyebar melalui eustachian tube ini dari faring atau tonsil dan nantinya akan menyebabkan infeksi pada telinga tengah, menjadi rasa sakit dan juga kehilangan pendengaran. Selanjutnya ada fascia, yaitu bagian di bawah kulit yang terbagi menjadi 2 layer, yaitu ada superficial fascia dan juga deep fascia, yang dimana lebih kuat daripada superficial fascia. Adapun bagian-bagian dari superficial fascia yaitu terdiri dari sensory nerve oleh cervical plexus, platysma muscles oleh cranial nerve 7, pembuluh darah serta pembuluh limfatik dan juga nodus superficial limfatik. Lalu deep cervical fascia itu terdiri dari investing layer, prevertebral layer, pretrachlear layer, dan carotid sheaths. Yang terakhir terdapat juga fascial space. Materi terakhir yaitu craniovertebral joint, yang dimana pergerakan kepala itu terbagi menjadi 3, yaitu ada flexion atau ke bawah, lateral rotation atau ke samping, dan juga extension atau ke atas. Vertebral column itu terdiri dari 7 cervical vertebra yang ditandai dengan foramina transversaria dan kecil, yang dimana pada bagian ini C1-nya itu disebut atlas, C2-nya disebut aksis, dan juga ada diskus antarvertebral yang menambah 25% tinggi dari vertebral, tapi itu dimiliki oleh semuanya, tetapi tidak dimiliki oleh atlas dan juga aksis. Lalu ada 12 thoracic vertebra, ada 5 lumbar vertebra, serta ada sacrum dan juga cossi yang berfungsi untuk mensupport badan yang dan juga berisi spinal cord dan nerve serta pergerakan. Selanjutnya sendi atau joint yang dibagi menjadi 2 yaitu ada atlantoaxial joint dan juga atlanto-occipital joint. Atlantoaxial joint ini memiliki 3 sinovial artikulasi yang dimana berbatas hanya 45 derajat. Contohnya saat kita menggelengkan kepala untuk tidak bilang tidak. Sedangkan atlanto-occipital joint yang memungkinkan kita untuk melakukan flexion dan juga extension saat sebanyak 25%. Adapun gangguan-gangguan yang biasanya diderita oleh pasien saat menjalani treatment gigi yaitu ada artritis, ada slip disc, dan juga rheumatoid arthritis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.